Di sini ada beberapa tips, antara lain ada 3 tips yang ingin saya bagikan kepada teman-teman sekalian untuk pebisnis pemula. Bagaimana memulai bisnis, bagaimana pebisnis pemula, apalagi yang sambil bekerja, apalagi sambil berkarir, ya, tapi tetap bisnisnya terjalan. Selamat datang kembali di channel yang mengajak kita semua untuk menjadi generasi muda yang mapan. Bukan hanya mapan secara ekonomi, tapi kita berusaha untuk mapan secara spiritual dan mental. Teman-teman sekalian, hari ini saya ingin berbagi sesuatu yang seringkali ditanyakan oleh banyak orang, terutama untuk para pebisnis pemula atau teman-teman yang sambil bekerja, sambil berusaha untuk membangun bisnis, membuka bisnis. Teman-teman yang mungkin sambil menjadi guru honorer atau ASN atau PNS ingin sambil membuka bisnis, persiapan untuk pensiun, atau mungkin profesi apapun, berpikir untuk sambil bekerja, sambil mengelola bisnis. Teman-teman sekalian, saya ingin bercerita seputar apa yang saya alami ketika dulu pernah menjadi guru honorer kurang lebih 15 tahun, teman-teman. Waktu itu meluangkan waktu di pagi hari ketika jam-jam ketika banyak orang mungkin waktunya nonton berita pagi gitu ya, atau mungkin waktu itu masih zaman surat kabar baca koran, Kompas, surat kabar Suara Merdeka. Waktu itu saya sibuk dagang kok, teman-teman. Dagang, memanfaatkan waktu dari jam 6 sampai jam 7. Kemudian jam 7.15 pergi ke kantor untuk ngajar. Nah, di sela-sela jam sibuk ngantor, kadang masih berdagang juga. Waktu itu menjadi pedagang obat herbal. Ada juga pernah juga jadi agen asuransi dan sebagainya. Memanfaatkan waktu yang ada. Kenapa kok waktu itu saya berusaha mengisi waktu yang ada untuk ambil pekerjaan, juga ambil peluang menjadi pedagang sambil di sela-sela waktu itu, karena teman-teman ada impian yang saya kejar. Maka di sini ada beberapa tips, antara lain ada 3 tips yang ingin saya bagikan kepada teman-teman sekalian untuk pebisnis pemula. Bagaimana memulai bisnis, bagaimana pebisnis pemula, apalagi yang sambil bekerja, apalagi sambil berkarir, ya, tapi tetap bisnisnya terjalan, ya. Teman-teman, yang pertama itu adalah miliki impian. Sebagaimana Rasulullah juga pernah bersabda, innamal a'malu binniyat. Dan ini hadis yang sangat populer, hampir seluruh umat muslim sangat paham dengan hadis ini, yaitu sesungguhnya segala amal itu tergantung dari niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau kita tidak punya niat, kalau tidak punya impian, ya, akan sulit sekali bagaimana kita akan melangkah menghadapi banyak tantangan, banyak kendala di tengah perjalanan, ya. Sebagaimana air yang mengalir, kalau tidak tahu mau kemana, tidak tahu mengalir kemana, maka dia akan diam, ya. Kalau diam, maka bisa menimbulkan penyakit. Maka kita perlu membuat daftar impian, teman-teman. Dan impian tidak cukup hanya menjadi angan-angan, hanya menjadi bahan lamunan saja. Kalau guru-guru kami mengajarkan ketika membuat impian, maka salah satu tipsnya adalah ditulis, teman-teman. Kemudian ditempel. Ditulis, ditempel, di daftar terbesit impian A, tulis saja. Terbesit berikutnya tulis saja gitu ya. Bahkan ada kalau ahli, ya, seperti guru kami, buatlah impian, buatlah goal yang sesuai dengan rumus SMART, ya. SMART. S-nya adalah spesifik, teman-teman. Jadi kalau membuat impian itu harus spesifik, harus jelas. Misalnya impiannya adalah menjadi orang kaya, itu tidak jelas, teman-teman. Orang kaya itu orang yang seperti apa itu ya? Apakah orang kaya hewan, kaya tumbuhan? Orang kaya itu orang yang punya income, penghasilan sekian. Nah, kita masing-masing punya persepsi yang berbeda-beda tentang makna kekayaan, makna kesuksesan, ya.
Tapi spesifik itu harus jelas. Misalnya ingin punya penghasilan 1 juta per bulan, ingin punya tambahan penghasilan 5 juta per bulan, 10 juta per bulan. Bagi sebagian orang angka 10 juta sudah sangat tinggi ya. Tapi bagi sebagian orang yang lain angka 10 miliar terdengar masih kecil. Mereka merasa 10 miliar ya, karena terbiasa dengan angka mungkin sampai 1000 triliun dan sebagainya, pengusaha-pengusaha tingkat atas ya. Bagi kita tingkat angka itu tergantung dari mimpi, berani bermimpi, seberapa tinggi kita berani bermimpi. Nah, untuk mengejar mimpi itu kita perlu pelihara, perlu kita jaga dengan cara menuliskan, menempelkan ya. Yaitu impian-impian yang spesifik, yang jelas. Misalnya tulis saja di kertas atau kertas kosong, tempelkan di dinding kamar yang biasa kita lewati, atau di dekat kaca cermin yang biasa kita ketika bersisir kita gunakan untuk make up dan sebagainya. Kertas kosong, kemudian terbesit impian, saya ingin beli HP terbaru, saya ingin beli motor terbaru warna hitam keluaran tahun sekian, ingin merehab rumah sekian, ingin punya penghasilan sekian, ingin membeli ini, membeli itu, ingin beli mobil merek ini, warna merah, warna putih, hitam. Nah, spesifik teman-teman. Jadi ketika membuat impian hendaknya yang spesifik, yang jelas ya, supaya kita bisa menangkap motivasi dari apa yang kita impikan itu ya. Jadi tujuannya kita membuat impian itu adalah kita memotivasi diri kita. Kalau impian kita itu tidak jelas, misalnya ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa, ditulis, nah, itu otak kita tidak bisa menerjemahkan orang yang bermanfaat itu seperti apa sih, orang yang kaya itu seperti apa sih. Tapi kalau spesifik, otak, hati kita ya akan memaknai, akan merespon dengan sangat jelas, dengan nyata. Oh, ketika ada orang, misalnya kita punya impian punya mobil Fortuner warna putih ya, keluaran tahun 2020 ya. Walaupun belum kita capai, tapi ketika lihat di jalan ya, udah merasa sangat termotivasi. Wah, ternyata ada mobil seperti itu ya, ternyata teman saya juga bisa mempunyai mobil itu, akan termotivasi ya. Karena Pak ingat impiannya gitu. Tapi kalau impiannya ingin beli mobil, nah ini mobil apa nggak jelas ya, harus jelas mobilnya apa, warna apa, keluaran apa. Semakin spesifik semakin baik ya. Persis seperti mesin pencari Google misalnya ya. Semakin spesifik yang kita cari, semakin jelas ya hasilnya. Nah, otak, alam bawah sadar kita juga butuh seperti itu. Maka ketika kita membuat impian, buatlah impian yang spesifik. Semakin spesifik semakin baik gitu ya. Dan itu sering kita ingatkan ya, badan kita itu kita ingatkan, hati kita, pikiran kita ingatkan dengan teks yang kita tulis, ditempel di dinding ya, dekat cermin atau dekat pintu keluar. Kalau mau keluar ada impian kita jelas, oh, ingin beli mobil Fortuner putih. Kalau perlu fotonya kita ambil di medsos, di foto, ditempel fotonya. Setiap hari kita lihat, itu akan dimaknai atau diresapi oleh pikiran kita untuk berusaha. Bahkan doa kita udah mengarah ke situ. Ya Allah, gitu ya, dekatkan impian saya untuk situ. Sehingga alam semesta, Allah Subhanahu Wa Taala pun tahu apa yang kita impikan. Gitu ya. Itu kenapa kita harus membuat impian yang spesifik. Itu yang S. Ya. Kemudian yang M adalah measurable. Ya. Measurable itu artinya terukur. Terukur, impian itu atau target itu juga harus terukur, jelas gitu ya. Seperti tadi misalkan ingin menambah income dari 1 juta menjadi 2 juta tiap bulan ya kan. Atau nambah income dari 5 juta menjadi 10 juta, harus ada angkanya jelas, karena otak kita tidak bisa menangkap hal yang abstrak, harus yang terukur. Kita posisikan diri kita itu layaknya seperti mesin. Nah, kalau kita hari ini ada AI, artificial intelligence yang begitu canggihnya,
Sebenarnya kita itu juga mesin yang lebih canggih daripada AI, bisa merespon segala sesuatu dengan sangat canggih. Maka kita berikan masukan dengan yang benar, karena otak kita, alam bawah sadar kita juga butuh masukan yang tepat. Selain spesifik, butuh yang measurable, terukur. Oh jelas, misalnya impiannya adalah ingin membeli mobil, jelas mobil putih, oh tahun sekian, bahkan harganya sekian, tahun keluaran tahun 2020, jelas. Ada angka-angka yang terukur gitu ya. Ingin menambah income, itu kan tidak jelas, kurang jelas ya. Tapi kalau ingin ada kenaikan penghasilan 1 juta menjadi 5 juta, 5 juta menjadi 10 juta, jelas, terukur, ditulis gitu ya. Itu yang kedua, measurable. Kemudian yang ketiga, ASMA, yaitu achievable. Achievable itu artinya bisa diraih ya, achievable bisa diraih. Jadi impian itu harus yang kita merasa itu bisa diraih ya. Diraih oleh siapa? Diraih oleh kita sendiri gitu ya. Jadi buatlah impian, buatlah target yang kita merasa kita bisa meraihnya. Walaupun impian itu tinggi ya, tapi kita merasa bisa meraihnya, maka kita akan termotivasi untuk bergerak ke arah situ. Jadi ibarat tangga, ya, kita punya impian tapi kita berada di tangga pertama 1, sementara tangga itu ada 10 tingkat misalnya. Ya, untuk mencapai tangga kelima kita butuh mencapai melalui tangga kedua, ketiga, 4 proses gitu. Walaupun impian kita sangat tinggi, ya, misalnya impiannya sekarang penghasilannya misalnya ya 2 juta per bulan misalnya. Kalau kita langsung buat impian dalam waktu 1 tahun penghasilannya 100 juta per bulan misalnya, ya, bagi Allah apa yang tidak mungkin? Mungkin ya. Tapi kita rumus atau achievable-nya atau mesin kecerdasan kita sebagai manusia bisa menangkap itu apa tidak. Kalau kita didorong oleh katakan support system yang mendukung, itu memang jelas, dan itu memang benar-benar dari penghasilan 2 juta kok langsung jadi 100 juta per bulan, misalkan didukung oleh ada bisnis yang sedang digeluti yang sangat besar, kemudian mungkin ada warisan yang sebentar lagi akan diterima, itu mungkin saja karena kita merasa itu memang ada daya dukung yang ke situ. Tapi kalau kita tidak ada daya dukung ke arah situ, maka buatlah impian yang achievable, yang bagi kita merasa itu benar-benar bisa diraih, tapi penuh dengan tantangan ya, untuk memotivasi diri kita. Nah, kalau diri kita tidak diberi tantangan, tidak diberi motivasi, maka kita tidak tahu. Misalkan kita ingin impiannya naik gaji atau penghasilannya bertambah, tidak ada angkanya, tidak ada tantangannya, kita rasanya bekerja ya biasa-biasa saja, mungkin tidak ada kenaikan kedisiplinannya, mungkin santai-santai. Tapi kalau kita sendiri saya ingin menambah penghasilan dari 2 juta menjadi 5 juta ya kan, 2 juta menjadi 6 juta, 3 juta ya. Yang bagi kita itu masih relevan, masih achievable ya, bisa ditangkap oleh alam bawah sadar kita. Itu bisa saya capai, dan daya dukungnya memang arah segitu ya, daya dukungnya bisa menuju ke situ. Maka itu sangat baik untuk apa? Untuk memotivasi diri kita sendiri. Tujuan impian yang kita tulis kemudian kita tempel itu adalah untuk memotivasi diri kita sendiri. Maka buatlah impian yang achievable ya. Kemudian yang keempat yaitu R ya. Tadi S spesifik, M-nya measurable, A-nya achievable, kemudian R-nya adalah relevan ya. Impian yang kita buat harus relevan dengan tujuan hidup kita, dengan gaya hidup kita, dengan visi misi kehidupan kita. Misalnya kita ingin menjadi orang kaya dengan penghasilan sekian, misalkan 1 juta per bulan, dengan cara apapun ya, halal haram diterjang, padahal kita setiap hari dikenalkan dengan pengajian, dengan taklim, kita ngaji. Kalau yang rezeki yang bahkan yang jangankan yang haram, yang subhat saja harus kita hindarkan ya, harus kita hindari. Antara yang halal dan haram saja Rasulullah mengajak atau menyuruh kita untuk hati-hati ya. Bahkan ulama menyuruh kita meninggalkan yang samar-samar, itu halal apa haram ya.
apalagi yang haram. Maka impian yang kita canangkan itu harus relevan dengan hidup kita, dengan tujuan hidup kita, dengan keluarga, dengan agama kita, dengan sosial gitu. Nah, itu relevan ya, R ya. Kemudian yang T, smart, yang T adalah time bound ya, time bonding, atau ada waktu yang jelas. Jadi otak kita membaca, oh itu akan kita capai 1 tahun berikutnya, 5 tahun. Nah, misalnya kalau specific, measurable, achievable, relevan, dan time bonding dalam satu kalimat. Misalnya ingin punya mobil atau beli mobil, bahkan karena kita mungkin penghasilannya belum bisa membeli mobil yang baru, bahkan mobil second, Fortuner putih keluaran tahun 2020 misalkan, harga misalkan berapa, 250 juta atau 300 juta, ditempel gambar fotonya ya, dicapai tahun ini ya, 2025. Berarti otak kita akan menangkap Desember 2025 ini harus dicapai. Berarti untuk mencapai itu harus mungkin, kalau kita mau dengan konsep angsuran atau kredit, berapa tahun untuk bisa mencapai lunas misalkan, atau kita ambil kredit berapa juta, penghasilan kita berapa juta, kita akan bergerak ke situ. Nah, buatlah impian seperti kita memberi masukan teks ke Google ya, atau mesin pencari itu dengan cara yang spesifik, maka otak kita akan bergerak ke situ. Nah, itu tips untuk membuat impian. Maka bagi pebisnis pemula, teman-teman yang bisa jadi sedang merancang bisnis, berencana membuka bisnis, atau sedang berusaha mengembangkan bisnis sambil bekerja, apalagi pebisnis pemula, maka buatlah impian. Teman-teman, ketika kita tidak punya impian, kita itu tidak ada yang ngatur. Karena orang yang punya bisnis atau pemilik bisnis itu adalah ya dia pemilik gitu ya, tidak ada di atasnya lagi. Dia tidak punya bos, dia tidak punya atasan gitu ya. Maka bosnya adalah impian itu gitu ya. Yang ngatur dia selalu disiplin, selalu semangat ya, kembali ke impiannya itu. Selembar kertas yang bisa jadi kita tempelkan di kamar, itu adalah bos kita. Itu adalah atasan kita yang ngatur, ayo bangkit, ayo semangat, jangan kendor, ayo gaspol, ayo jangan lembek, ayo bangkit lagi ya. Ditolak misalkan kita nawarkan barang ke pelanggan, ke pembeli, ke calon pembeli nggak deal, ketika kita lihat impian-impian kita akan bangkit lagi, kita akan semangat lagi. Gitu teman-teman, itu tips yang pertama. Kemudian tips yang kedua, teman-teman MS 40, yaitu berani ambil keputusan. Setelah mempunyai mimpi, setelah punya impian, kemudian dijaga, ditulis, ditempel di tempat-tempat yang biasa kita jumpai, di tempat di rumah kita. Yang kedua adalah berani ambil keputusan. Seberapa besar pun mimpi kita, kalau tidak pernah ambil keputusan, tidak pernah melangkah, kita tidak akan pernah kemana-mana. Setelah punya mimpi, langkah berikutnya adalah keberanian ambil keputusan. Jangan takut gagal. Tidak ada kata gagal bagi seorang pemenang. Seorang pemenang hanya kenal dua, sukses atau belajar. Belajar dari kegagalan. Bisa jadi kita gagal saat ini, tapi itu menjadi bahan pelajaran untuk kita sukses ke depan. Seorang pemenang tidak pernah mengenal kata gagal. Adanya adalah belajar. Itu adalah biaya untuk belajar. Ketika kita mengambil keputusan kemudian tidak berhasil, itu adalah biaya untuk belajar sampai pada waktunya kita berhasil. Maka seorang pemenang itu menghapus kata gagal dalam hidupnya, dalam kamus dirinya. Ya ganti dengan kata belajar. Yang ada hanya kata sukses atau belajar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu ketika berhijrah dari Mekah ke Madinah itu juga mengambil keputusan besar ya.
karena resikonya yang begitu tinggi. Namun keputusan itu akhirnya diambil dan bisa mengubah sejarah umat Islam, sehingga tahun 1 Hijriah diabadikan sebagai awal tahun Islam, Muharram. Teman-teman MS40, dalam bisnis kita juga harus belajar mengambil keputusan, meskipun tidak semua hal bisa dipastikan. Kadang kita harus belajar sambil berjalan. Ini adalah lapangan kehidupan yang sebenarnya, kelas belajar yang sebenarnya. Dunia bisnis, dunia lapangan, pekerjaan itu berbeda dengan dunia sekolah. Ketika kita sekolah, kita belajar, baca buku, belajar dengan guru, kemudian tes. Apa itu? Evaluasi. Tapi di kehidupan yang nyata, kita itu evaluasi dulu. Kita itu tes dulu, setiap hari tes, setiap hari belajar. Tes dulu baru belajar, tes dulu belajar. Setiap hari menemukan pelajaran, setiap hari menemukan masalah, menemukan tantangan. Tidak bisa kita belajar teori kemudian praktek, baru praktek. Nah, di lapangan kita harus berani praktek sambil belajar. Seperti orang yang ingin bisa renang, dengan mempelajari kedalaman airnya, mungkin suhu airnya, kemudian kecepatan tangan, jarak kolam renang, itu mungkin untuk pengetahuan seputar renang penting ya. Tapi kalau kita targetnya adalah bisa renang, ya bisa jadi ada pelatih yang langsung, ya kalau zaman dulu ada yang langsung cemplung kan ke kolam renang, mungkin tenggelam sekali 2 kali, ya itu jadi bahan pelajaran. Tapi andai apapun ilmu teknik renang, kalau tidak pernah nyemplung ke kolam renang, tidak pernah action, tidak pernah ambil keputusan, berani, maka tidak akan bisa berenang. Itu pentingnya kita berani ambil keputusan, oke gas gitu ya. Teman-teman sekalian, keputusan itu adalah pintu-pintu rezeki ya. Jadi kalau kita ambil keputusan, itu sama aja dengan kita sedang berusaha membuka pintu rezeki. Pintu rezeki begitu banyak ya. Kalau kita tidak pernah membuka pintu, maka kita tidak bisa masuk ke pintu rezeki itu ya. Kita mungkin tahu di dalamnya ada rezeki yang begitu luas, ada peluang yang begitu hebat, tapi kalau tidak pernah take action, nah kita hanya melihat dari jauh ya. Mungkin orang-orang sekitar, teman-teman kita sudah berkembang, sudah bisa mencapai sesuatu, karena kita tidak pernah ambil keputusan, kita tidak berani melangkah, tidak pernah nyemplung ke kolam, ya, kita tidak akan bisa belajar. Jangan terlalu lama menunda, ya. Ambil keputusan dengan perhitungan yang matang tentunya. Sertakan sholat istikharah, minta petunjuk kepada Allah. Ya. Ambil gas atau tekan pedal gas untuk berjalan, baru kita rem. Seperti kita menaiki kendaraan mobil atau motor, kita mau bergerak ke depan, kalau kita nekannya rem ya kita diam di tempat. Ayo saatnya ngegas, ya, baru kita mikir remnya ke depan setelah jalan. Bedakan antara nekat dan berani. Nekat itu tanpa perhitungan, tanpa pertimbangan, ya, ngawur bisa dibilang gitu ya. Tapi kalau berani adalah disertai dengan doa, ridho orang tua, ridho pasangan yang sudah punya pasangan ya. Kemudian minta ridho ke guru, kemudian doa ya. Oke, action, itu adalah berani. Kemudian jangan lupa belajar dari kesalahan. Bisa jadi kerugian kecil ya, kesalahan kecil alamiah akan kita hadapi. Seperti tadi belajar berenang, sekali 2 kali tenggelam, minum air.
Tapi kita ada pelatih yang di samping kita. Kita ada yang melindungi, yang ngajari kita. Kita menjadi lebih bisa dari hari ke hari bertambah kemampuan kita. Ya. Kerugian yang besar itu ketika kita tidak pernah melangkah sedikit pun, tidak pernah ambil keputusan. Orang yang sukses bukan yang tidak pernah gagal, tapi yang tidak pernah berhenti melangkah. Kemudian tips yang ketiga, teman-teman MS40, milikilah support system dalam bisnis. Support system itu adalah sistem pendukung yang mendukung kita dalam berbisnis. Ada 5 support system yang kita hendaknya miliki untuk pebisnis pemula atau pebisnis ahli sekalipun ya. Biasanya mereka punya sistem pendukung, yaitu yang pertama adalah guru bisnis atau mentor ya. Untuk berbisnis kita hendaknya punya mentor, punya pelatih, punya pendamping atau yang mendampingi atau yang membimbing kita. Seperti orang tadi yang belajar berenang punya pelatih renang. Anak kecil sedang berlatih naik sepeda, ada kakaknya atau ibunya atau ayahnya sedang ngajari gitu ya. Kalau dia belajar sendiri banyak juga yang bisa ya, tapi terlalu beresiko. Coba ada anak belajar renang sendirian, kalau tenggelam bagaimana? Berbahaya. Kita berbisnis pun sama. Kalau kita berbisnis ada mentor, ada yang membimbing, seperti kita belajar berenang, ada yang membimbing kita, ada yang membantu kita ketika kita sedang tenggelam. Wah, berbahaya kalau nggak ditolong ya, bisa mati ya. Maka support system yang pertama yang harus dimiliki adalah guru bisnis atau mentor. Kemudian support system yang kedua adalah guru spiritual. Ya, jadi kalau di agama Islam, ustadz, kiai, ya jadi kakak senior di pondok pesantren, ya. Di agama manapun, ya guru spiritual dibutuhkan untuk menata hati kita, pikiran kita tertata antara kehidupan duniawi dengan kehidupan akhirat seimbang. Semuanya terurus gitu ya, tidak hanya ngurusi pekerjaan terus, bahkan tidak hanya ngurusi ibadah terus, jadi semuanya seimbang. Ada guru bisnis, ada guru spiritual. Kemudian support system yang ketiga penting juga adalah keluarga, orang tua, kemudian pasangan, anak-anak ya, itu penting sekali untuk kita libatkan dalam kegiatan bisnis kita. Untuk yang sedang memulai bisnis, mintalah ridho ke orang tua, ke ayah ibu. Yang sudah punya pasangan harus berpartner, suami istri harus ridho dengan bisnis yang mau dijalankan. Coba kalau suami menjalankan bisnis, istrinya tidak setuju atau menghalang-halangi, itu sangat merepotkan ya perjalanan. Itu support system yang ketiga adalah keluarga, itu sangat penting ya, untuk jalan dan berkembangnya suatu bisnis ke depan. Kemudian support system yang keempat adalah tim. Tim. Kalau kita masih sendirian dalam menjalankan bisnis, maka bisa jadi tim kita adalah keluarga kita, pasangan, orang tua, mungkin anak-anak kita jadi tim bisnis kita, membantu bisnis kita. Ke depan kalau sudah bisa merekrut pegawai, karyawan, itu adalah tim kita, itu support system kita, maka itu harus dijaga, dididik, ya. Harus dikembangkan skill, kekompakannya, dan sebagainya. Itu adalah support system yang mendukung berkembangnya suatu bisnis. Kemudian yang kelima, support system yang kelima adalah mastermind. Ya, mastermind itu adalah orang-orang atau lingkungan yang mendukung kita. Nah, mungkin teman akrab, jaringan-jaringan komunitas-komunitas bisnis. Kita harus masuk ke lingkungan yang mendukung mindset kita ya, yang positif. Apabila kita sedang bermasalah dalam bisnis kita, tidak digembosi ya. Kalau kita tidak masuk komunitas atau mastermind itu ya, itu sangat berbahaya, apalagi kalau kita berada di lingkungan pekerjaan. Saya sendiri pernah mengalami bekerja di
instansi pendidikan, seorang guru honorer sambil bekerja. Kalau waktu itu saya terus mendengarkan gitu ya namanya orang sedang bekerja, mungkin sela-sela waktu saya harus tinggalkan ngurus pekerjaan, pulang lagi. Itu ada yang bilang, wah, kamu anaknya berapa? Ngoyo banget, ngoyo dalam bahasa Jawa itu apa namanya itu? Tidak pernah lelah gitu ya, sampai seolah-olah yang nggak punya capek. Padahal waktu itu memang saya karena mengejar target, mengejar mimpi gitu ya. Jadi seolah seperti nggak punya capek. Kadang-kadang teman, kamu anaknya berapa? Anak baru 1 kok udah kayak anaknya 6 gitu. Seperti itu ya. Tapi kalau kita tidak ada komunitas yang mendukung, ya, itu bisa jadi bahan penggembosan ya, itu berbahaya. Itu 5 support system yang harus kita miliki sebagai pebisnis, apalagi pebisnis pemula ya. Pebisnis ahli pun ya biasanya mereka punya mastermind, punya komunitas ya, yang jadi tempat mengembangkan diri, mencurhat, mencari solusi masalah-masalah seputar bisnis mereka gitu ya. Itu teman-teman 3 tips ya, yang sangat penting untuk khususnya pebisnis pemula. Saya ulangi lagi, yang pertama adalah miliki impian, setelah dimiliki dijaga ya. Dan yang kedua adalah berani ambil tindakan, berani ambil keputusan. Kemudian yang ketiga adalah miliki support system. Demikian 3 tips untuk pebisnis pemula. Teman-teman MS40, salam sukses berkah luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.